وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama membaca dan juga mempelajari di antara hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Adapun hadis yang kita hendak pelajari, yang hendak kita baca adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis sahih li ghairihi, dan sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Jadi kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya dunia itu adalah mal'unah, terkutuk, terlaknat, dan juga terlaknat, terkutuk apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan juga orang yang berzikir kepadanya, dan juga aliman, orang yang berilmu, wa muta'aliman, dan juga orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, terutama bagi orang-orang yang mencintai dunia, yaitu orang-orang yang hidupnya hanya untuk mencari dunia, yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam syahwatnya, keinginannya adalah untuk mendapatkan kehidupan dunia. Ingat bahwa dunia ini adalah mal'unah. Bahkan apa-apa yang di dalamnya pun mal'un, terkutuk. Ya, tidak ada rahmat di dalam kehidupan dunia ini. Ya, karena dunia ini penuh dengan tipuan. Ya, bahwa dunia ini penuh dengan tipu daya, sehingga berapa banyak orang yang hidupnya untuk mencari dunia, dia lupa dengan kehidupan akhirat. Ya, bahwa sesudah kematian yang pasti akan didatanginya, ya, kematian yang pasti akan datang kepadanya, itu akan ada tanggung jawab, baik itu nanti di alam barzah, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Sehingga mereka lupa ketika mereka itu mengejar dunia, mereka lupa ketika mereka itu hidupnya ya hanya untuk kehidupan dunia. Ya, jadi ingat bahwa dunia ini adalah terkutuk, bahwa dunia ini adalah isinya penuh dengan yaitu hal-hal yang terlaknat, ya, jauh daripada rahmat Allah. Nah, dikatakan mal'unun ma fiha, ya, yang dikatakan mal'un, terkutuk apa yang di dalamnya, itu berupa minal amwal, harta. Apakah itu emas, perak, atau apapun dari bentuk harta yang dihimpun, yang dikumpulkan ya oleh manusia, itu semuanya adalah mal'un. Begitupun wal amtiah, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, semua juga mal'un. Begitu juga wasyahwat, sahwat, hawa nafsu, dan selainnya. Ya, jadi dunia ini penuh dengan hal-hal yang dapat jauh daripada rahmat Allah. Maka dikatakan terkutuk, karena kita kalau sudah terkutuk jauh daripada rahmat Allah. Jadi ketika seseorang itu sudah sangat mendahulukan kehidupan dunia, hidupnya itu dia itu sudah dipengaruhi, ya, atau hidupnya itu sudah memprioritaskan, ya, mengutamakan masalah-masalah dunia, maka dia akan jauh daripada rahmat Allah. Dia akan jauh dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu untuk mencari kehidupan akhirat. Jadi berhati-hatilah bagi kita bahwa hidup di dunia ini penuh dengan yaitu laknat, penuh dengan ya, kutukan-kutukan, jauh daripada rahmat Allah. Nah, di sini ada pengecualian. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala, mengingat Allah. Ketika kita hendak makan, merasakan kenikmatan, kita menyebut nama Allah, kita berdoa.
Ya, ketika kita hendak menunaikan syahwat kita kepada pasangan kita, kita kemudian mengingat Allah, kita membaca doa ketika kita hendak mendekati, ketika kita hendak menggauli istri kita, dan begitu seterusnya. Kecuali kalau kita hendak menikmati kehidupan dunia ini, ketika kita hendak merasakan kehidupan dunia ini, kita awali dengan mengingat Allah. Maka ketika mengingat Allah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita hendak rasakan ini, maka dia akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan barokah dan jauh daripada laknat Allah. Maka segala sesuatu hendaklah diiringi dengan mengingat, menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW banyak memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan kita minimal 5 kali di dalam hari-hari kita disuruh mengingat Allah dengan sholat misalnya. Ya, belum lagi kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita mau makan, ya kita selesai makan, semuanya itu diiringi selalu dengan senantiasa berzikir dan mengingat Allah Jalla wa'ala. Maka biasakanlah berzikir. Begitu juga walahu, dan juga orang-orang yang berzikir. Kalau hidupnya dipenuhi dengan zikir seorang itu, apalagi dia seorang mukmin yang selalu dia membasahi lidahnya, yang selalu membasahi bibirnya, yaitu untuk berzikir kepada Allah, maka hamba Allah ini atau orang yang berzikir ini juga jauh daripada laknat Allah. Hidupnya diberkahi, hidupnya dirahmati. Maka sebagai seorang muslim, hendaklah kita membiasakan berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala. Ya, begitu juga yang jauh daripada laknat Allah atau ya pengecualian daripada mendapatkan laknat Allah adalah orang yang berilmu. Ya, orang yang mendedikasikan hidupnya itu adalah untuk menuntut ilmu sehingga dia menjadi orang yang berilmu. Ya, apakah dia itu mendapatkannya dan menyampaikan itu dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah SAW. Begitupun muta'aliman, orang yang menuntut ilmu, maka dia insya Allah ketika dia menuntut ilmu, maka dia akan jauh daripada laknat Allah, karena hidupnya penuh dengan keberkahan, hidupnya jauh daripada laknat Allah, karena hidupnya diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi berdasarkan kepada dari ini juga bisa kita lihat bahwa jawazul lakni kulli ma yab'udu anillah. Ya. Jadi dalam hadis ini juga bisa dipahami bahwa jawazu bolehnya lakni, melaknat, mengutuk, yaitu kulli semua ma apa-apa yubi itu yang dapat menjauhkan anillah dari Allah. Jadi segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Allah boleh kita mengutuknya. Wa yulhi an dzikrihi, dan juga melalaikan dari mengingat Allah. Ya. Jadi kalau sesuatu itu dapat melalaikan kita, dapat menjauhkan kita dari Allah, maka jelas sesuatu ini adalah sesuatu yang terkutuk. Maka kita jauhi perkara-perkara, kita jauhi benda-benda atau hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah dan dapat melalaikan kita dari Allah, seperti permainan-permainan game misalnya, ya, atau kegiatan-kegiatan yang melupakan kita dari sholat, yang melupakan kita dari menghadiri kajian, dan yang lain-lainnya. Bisa kita lihatlah banyak sekali sekarang hal-hal yang dapat menjauhkan diri kita dan dapat melarikan kita dari mengingat Allah. Ini adalah hal yang terkutuk. Makanya game, ya, atau perkara-perkara lain yang dapat melarikan dan menjauhkan kita dari Allah, maka jelas ini adalah mal'un, terkutuk. Kemudian juga yang lain adalah kulum ma fi dunia. Jadi semua apa yang ada di dunia ini fahuwa laibun walahun, maka ini hanyalah permainan dan senda gurau. Illa, kecuali zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa makana sababan fi dzalik, atau yang dapat menyebabkan kita berzikir. Ya, jadi dunia ini penuh dengan permainan, penuh dengan senda gurau. Ya, bisa kita lihatlah hidup kita sehari-hari aja, makan, minum, nggak lama kita buang makanan itu, kita buang minuman itu. Setelah kita buang, kita lapar lagi, kita butuh makan, kita haus lagi, kita butuh minum, dan seterusnya. Setiap hari begitu. Ya, kita beraktivitas, kita capek, lalu kita istirahat, kita tidur. Setelah tidur, kita kemudian sehat, segar lagi, kita mengadakan aktivitas, begitu seterusnya. Kita mencari rezeki, ya, terus kita manfaatkan, lalu kemudian hilang lagi rezeki kita cari lagi. Begitulah sehari-hari. Dan itu tidak akan putus habis, ya, selalu begitu sampai kita mati.
Ya, hanya datang dan pergi, itulah dunia. Maka kalau kita tidak mengisi kehidupan kita yang rutinitas, yang membosankan begitu dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka itu akan sia-sia. Ya, nah begitu. Begitu juga terdapat keutamaan, yaitu ilmu dan orang-orang yang memilikinya serta orang-orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, bahkan ilmu itu sendiri jauh daripada laknat Allah. Karena di dalam ilmu ini ada keberkahan, di dalam ilmu ini ada rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan beringat bahwa yang dikatakan manusia itu dalam hal menuntut ilmu itu ada dua bagian. Pertama adalah alimnya, orang yang berilmu, apakah dia ulama, apakah dia itu syekh, apakah itu dia ustadz, atau juga orang-orang yang menuntut ilmu, para santri atau jamaah pengajian dan begitu seterusnya. Nah, kalau hidup kita ini kalau tidak mengajar atau kita belajar, maka insya Allah kita dalam kondisi kita mengajar atau mengajar, kita akan terhindar daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah kita dalam hal ini harus memahami, harus mengerti bahwa ilmu itu adalah perkara yang mulia. Tidak boleh kita ketika menuntut ilmu, lalu kita kemudian bermain-main, kita bersenda gurau, kita tertawa-tawa ketika ada orang menyampaikan ilmu, baik dalam kajian atau misalnya kita juga ada postingan ilmu agama, lalu ada sesuatu yang menggelitik dalam hati kita, lalu kita candai. Itu tidak boleh. Karena ilmu itu mulia, ilmu itulah yang menjadikan kita ini jauh daripada laknat Allah. Karena ini dunia, ya. Nah, kemudian ketika kita menuntut ilmu, maka akan terhindar dari laknat. Jadi ilmu ini atau ilmu agama ini adalah perkara yang mulia. Nah, sebagaimana orang-orang dahulu, bagaimana mereka memuliakan ilmu. Misalnya dalam sebuah riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, ya, dia pernah bercerita, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi janazah. Jadi kami pernah keluar bersama-sama Rasulullah untuk mengantarkan jenazah dari golongan Ansor. Fantahaina ilal qabr, lalu kami sampai ke pekuburan. Fajalasa, lalu kami pun duduk. Setelah dikuburkan, setelah dipendam, ya beliau duduk. Wa jalasna, dan kami pun duduk. Ka'anna ala ru'usina at-tahir, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang berkicau. Ya, artinya mereka ya diam, mereka itu tidak bersuara, sehingga seakan-akan mereka mendengar suara, yaitu kicauan burung. Jadi artinya ketika Rasul selesai dengan para sahabat mengantarkan jenazah dan menguburkannya. Nah, biasanya Rasulullah SAW itu setelah menguburkan jenazah, beliau itu biasa menyampaikan nasihat. Nah, karena tahu bahwa beliau itu akan menyampaikan nasihat, para sahabat diam. Ini menunjukkan bahwa mereka memuliakan ilmu, ilmu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita pun kalau menghadiri kajian misalnya, janganlah kita tertawa, janganlah kita ini bercanda, ya, sebagaimana sebagian orang begitu datang, ya masih pada ngobrol, ya bahkan udah mulai kajian pun masih bercanda-bercanda, ya itu adalah perkara yang tercela. Karena hendak disampaikan ilmu yang di dalamnya ada keberkahan dan rahmat Allah, lalu ya masih bercanda-canda, coba. Dan ini juga pernah terjadi. Abdurrahman bin Mahdi, dia adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, ya rahimahumullah. Jadi ketika ada orang tertawa di majelisnya, ya, disebutkan dohika rajulun fi majlis Abdurrahman bin Mahdi. Jadi pernah ada seseorang tertawa di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Faqala, lalu dia bertanya, man dohika, siapakah orang yang tertawa? Fa asyaru ila rajul, lalu semua orang menunjuk kepada seseorang. Faqala tatlubul ilma wa anta tadhak, engkau sedang menuntut ilmu sedangkan engkau tertawa. Kenapa engkau tertawa ketika menuntut ilmu? La hadastukum syahron, aku tidak akan mau berbicara kepadamu dalam waktu jangka sebulan. Nah, itulah ketidaksukaan seorang ulama salaf yang bernama Abdurrahman bin Mahdi ketika dia hendak menyampaikan ilmu, lalu kemudian ada orang tertawa. Ya. Dan bagaimana juga ketika misalnya sholat Jumat atau ketika sedang ada kajian, ya khatib sudah naik mimbar menyampaikan perkara-perkara agama, masih ada anak-anak, masih ada remaja-remaja yang bercanda, yang lari sana lari sini, bahkan tertawa-tawa.
Nah, ini bisa kita lihat ya bagaimana orang-orang mencandai ya ilmu. Begitupun postingan-postingan sering kita lihat ada orang posting di Facebook atau di Twitter atau segala macam bicara masalah agama, lalu ada orang tertawa bahkan mengejek, iya mengolok-olok. Ya jadi bukan hanya itu. Ya, maka bagaimana mungkin orang bisa memahami ilmu agama kalau menyikapi dengan tertawa? Makanya salah seorang ulama salaf yang bernama Yusuf bin Al-Husain rahimahullah mengatakan, bil adab tafhamul ilma, dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Ya, jadi kita harus punya adab dalam menuntut ilmu. Baik itu memang kita hadir kajian-kajian, atau kita hendak menghadiri khutbah Jumat, atau khutbah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika khotib berbicara, diamlah kita, simak baik-baik. Begitupun ketika ada orang di dalam grup WA misalnya, ia menulis menyampaikan sharean atau postingan ilmu agama, jangan kita mencandainya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang ketika menyampaikan perkara agama itu dalam kondisi bercanda, bersenda gurau? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan, bagaimana mungkin jamaahnya bisa mendapatkan ilmu jika diawali dengan senda gurau, jika diawali dengan tertawa-tertawa? Alhamdulillah. Nah, itulah makanya kita harus memiliki adab dalam banyak hal, khususnya dalam menuntut ilmu. Ya, karena asalnya yang namanya dunia ini terkutuk, apapun yang di dalamnya, kecuali yaitu zikir atau mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Maka kalau kita ingin dijauhkan daripada laknat Allah, kita ingin dijauhkan daripada kutukan Allah, jadilah orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu, atau orang yang menuntut ilmu. Maka pada saat kita menyampaikan ilmu dan pada saat kita belajar ilmu, maka iringilah dengan adab yang baik. Di antara adab yang baik adalah kita diam mendengarkannya. Jangan kita mengomentari dengan komentar-komentar yang jelek, atau bahkan kita tertawa, kita bahkan mengejek, bahkan kita mengolok-olok. Ya, supaya ilmu itu sampai ke kita dan kita paham dengan pemahaman yang benar. Ya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semuanya. Ya, bagaimana kita sebetulnya beradab ketika menuntut ilmu, beradab ketika menyampaikan ilmu, beradab ketika kita membaca ilmu. Itu aja yang barang Pak Ali bisa sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam penjelasan atau pelajaran-pelajaran berikutnya, dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم